Musim 2024-2025 menjadi salah satu periode paling menegangkan bagi Real Madrid. Dengan format baru Liga Champions Eropa, kejutan besar terjadi di fase grup, termasuk keberhasilan tim-tim seperti Bayer Leverkusen, Lille, dan Aston Villa yang secara mengejutkan mendapatkan tiket langsung ke babak 16 besar. Namun di sisi lain beberapa tim unggulan justru mengalami kesulitan. Salah satu yang paling disorot adalah sang juara bertahan sekaligus Raja Eropa, Real Madrid, yang hanya finish di peringkat ke-11 klasemen akhir. Akibatnya, mereka harus menjalani babak playoff 16 besar menghadapi lawan berat Manchester City. Sebelum lanjut ke tema ini, jangan lupa untuk subscribe channel Radar Sport dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru. Real Madrid versus Manchester City, final kepagian. Pertemuan Real Madrid dan Manchester City di babak playoff 16 besar Liga Champions langsung dianggap sebagai final kepagian. Kedua tim memiliki skuad bertabur bintang, dengan Erling Haaland sebagai mesin gol Manchester City, sementara Real Madrid diperkuat Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Namun di balik pertemuan ini muncul dugaan konspirasi yang sempat menghebohkan media sosial. Tayangan di Real Madrid TV menyebutkan bahwa UEFA sengaja ingin menyingkirkan Los Blancos lebih cepat dengan menjodohkan mereka melawan Manchester City. Klaim tersebut mengacu pada rekor buruk Madrid saat bermain di Etihad Stadium. Los Blancos belum pernah menang tandang melawan City, dengan catatan 3 kali seri dan 3 kali kalah dalam pertemuan sebelumnya. Namun, banyak pihak menilai teori konspirasi ini tidak berdasar. Real Madrid sendiri yang gagal mengamankan posisi 8 besar karena hanya mampu meraih 5 kemenangan dan 3 kekalahan di fase grup. Kekalahan Madrid: 0-1 versus Lille, 1-3 versus AC Milan, dan 0-2 versus Liverpool. Faktor lain yang mempengaruhi performa Madrid adalah badai cedera dan adaptasi yang belum sempurna antara Kylian Mbappe dan para pemain lainnya di lini serang. Akibatnya, mereka harus berjuang di playoff melawan City. Leg pertama akan digelar di Etihad pada 12 Februari, sedangkan leg kedua dimainkan di Santiago Bernabeu pada 20 Februari. Selain menghadapi jadwal padat di Liga Champions, Real Madrid juga harus bermain 8 kali di bulan Februari di berbagai kompetisi, termasuk La Liga dan Copa del Rey. Kontroversi wasit dan proses panjang Real Madrid. Di tengah perjuangan mereka, Real Madrid juga disibukkan dengan kontroversi perwasitan di La Liga. Klub yang dipimpin Florentino Perez merasa dirugikan oleh berbagai keputusan wasit, terutama dalam laga terakhir melawan Espanyol. Real Madrid mengeluarkan surat resmi sepanjang 4 halaman kepada Federasi Sepak Bola Spanyol, mengkritik kinerja wasit dan penggunaan VAR yang dianggap tidak adil. Dua keputusan yang diprotes Madrid. Pertama, tackle keras terhadap Kylian Mbappe oleh Carlos Romero pada menit ke-60 yang hanya diganjar kartu kuning meskipun dinilai layak mendapat kartu merah. Kedua, gol Vinicius Junior yang dianulir karena dianggap ada pelanggaran sebelumnya oleh Mbappe. Menurut Madrid, seharusnya yang terjadi adalah penalti untuk mereka, bukan pembatalan gol. Surat protes tersebut juga menyinggung inkonsistensi VAR serta lambannya wasit dalam menindak penghinaan rasis terhadap pemain. Media internasional bahkan ikut mengecam kredibilitas wasit Spanyol, menyoroti bagaimana keputusan kontroversial seringkali menguntungkan tim tertentu. Real Madrid menuntut transparansi penuh dari RFEIF dengan meminta rekaman audio VAR terkait keputusan-keputusan tersebut.
Perjuangan di Copa del Rey, kemenangan dramatis atas Leganes. Di tengah kontroversi, Real Madrid tetap fokus di lapangan. Dalam babak keempat Copa del Rey, mereka bertandang ke Estadio Municipal de Butarque menghadapi Leganes dan meraih kemenangan dramatis 3-2. Madrid turun dengan Rodrigo, Endrick, dan Arda Güler sebagai trio lini depan. Gol pertama dicetak oleh Luka Modric pada menit ke-18 melalui tembakan dari luar kotak penalti. Gol kedua lahir di menit ke-25 oleh Endrick yang memanfaatkan kemelut di depan gawang. Leganes mendapatkan penalti pada menit ke-39 setelah Joao Ramon menjatuhkan Renato Tapia. Joan Cruz sukses mengeksekusi penalti membuat skor 2-1 hingga turun minum. Di babak kedua, Leganes semakin agresif. Joan Cruz kembali mencetak gol di menit ke-59 lewat kombinasi umpan 1-2 menyamakan skor 2-2. Real Madrid hampir mencetak gol di menit ke-75 melalui tendangan lob Brahim Diaz, tetapi bola membentur mistar gawang. Akhirnya Gonzalo Garcia menjadi pahlawan Madrid dengan mencetak gol kemenangan di masa injury time melalui sundulan memanfaatkan umpan Brahim Diaz. Skor akhir 3-2 dan Real Madrid melaju ke semifinal Copa del Rey. Musim panas, tekanan bagi Los Blancos. Musim ini benar-benar menjadi ujian berat bagi Real Madrid. Selain harus menghadapi Manchester City di playoff Liga Champions, mereka juga terus berjuang di La Liga dan Copa del Rey. Di tengah kontroversi yang semakin memperumit situasi, meskipun menghadapi tantangan besar, Real Madrid tetap menunjukkan mental juara. Dengan skuad yang penuh talenta, termasuk Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham, Los Blancos masih memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan. Laga melawan Manchester City akan menjadi penentu nasib mereka di Liga Champions. Akankah Madrid mampu membuktikan diri sebagai Raja Eropa, atau justru harus angkat koper lebih cepat? Semua mata kini tertuju pada duel Real Madrid versus Manchester City, yang diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan terbesar musim ini.